Baik, tamu saya berikutnya sudah ada di depan saya, Mas Nawa. Terima kasih untuk hadir di acara Kikende. Terima kasih. Ya, jadi Anda juga menderita skizofrenia. Bukan saya. Maksudnya? Saya pendamping seorang skizofrenia. Kakak saya sendiri. Loh, yang sakit skizofrenia siapa? Kakak saya yang melukis di sana. Oh, yang sedang melukis ini. Ya. Saya kira Anda tadi ini. Baik, jadi apa yang terjadi pada kakak Anda? Ya, setelah ibu dan bapak meninggal tahun 96 dan 98, relatif perhatian ke kakak menurun. Kemudian dia dengan kebiasaan sehari-hari berjalan gitu, saya pernah menemuin dia sudah menjadi gelandangan ya, memunguti puntung rokok di sakunya gitu. Hah? Ya. Ini kakak kandung Anda? Kakak kandung saya. Saya ber-10 saudara. Beliau nomor 2, saya nomor 9, jadi agak jauh sekali. Baik. Saya dengar Pak Wi, namanya Pak Wi ya? Ya, dia Dwi Putro namanya, lalu saya mengenalkan ke anak-anak yang sering godain dia supaya memanggilnya dengan Pak Wi, dengan ya melihat dia sebagai orang yang sudah tua gitu ya. Karena anak-anak itu di kampung itu ya, sering ya ngeledek-ngeledek dia gitu. Bahkan ada yang melorotin celananya juga gitu ya, karena dia sukanya jalan kaki dan selalu menyendiri, ya, tidak pernah ngomong sama orang lain gitu. Iya, menarik karena Anda tidak malu mengakui kakak Anda yang adalah penderita skizofrenia. Bahkan tadi Anda bercerita yang menurut saya agak ekstrim itu. Anda dengan terbuka bercerita bahwa kakak Anda termasuk dipelorotin celananya misalnya ya. Bagi sebagai orang kan itu malu untuk diceritakan. Tapi kenapa Anda bisa bercerita kepada kami dengan terbuka seperti itu? Ya, saya menjadi bagian dari komunitas peduli skizofrenia untuk terus berkampanye bahwa ya skizofrenia bukan sebuah aib, dia bisa berfantasi dan menghasilkan suatu ya karya. Skizofrenia selalu terganggu isi pikirnya dengan berbagai halusinasi dan fantasi, akhirnya dia bisa menuangkan salah satunya menjadi karya lukis. Dan saya sejak tahun 2000 udah 12 tahunan gitu ya, mendampingi kakak melukis gitu. Baik, sebelum kita lihat hasil lukisan, karena kalau kita lihat sini, kakak Anda, Pak Wi, sedang melukis model ya? Betul. Oke, nanti kita lihat. Sebelum kita lihat hasilnya, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Pak Wi berikut ini. Lukisan-lukisan yang terpampang ini bukanlah sekedar lukisan, karena ini adalah hasil karya seseorang dengan skizofrenia atau gangguan jiwa psikotik. Dwi Putro Mulyono Jati atau biasa dipanggil Pak Wi ini telah menghasilkan ribuan lukisan. Meski tidak mampu berinteraksi baik dengan lingkungan sekitar, ia mulai belajar mandiri dan bekerja. Kegemarannya akan melukis tersalurkan dalam goresan-goresan dan warna-warni yang indah dari imajinasinya. Jika sudah melukis, Pak Wi dapat larut hingga seharian dan lupa waktu. Sebagai orang dengan skizofrenia, terkadang Pak Wi juga menuangkan pikirannya dalam tulisan, meski pikirannya ini masih terbelah dan sulit dimengerti. Sekitar 20 tahun silam, Pak Wi yang juga mengalami gangguan pendengaran dan berbicara ini kerap kali marah dan berteriak-teriak. Bahkan, ia sempat menggelandang di jalanan. Pak Wi melancong berjalan kaki di tempat-tempat umum. Ia juga suka memunguti puntung rokok di jalanan. Kini Pak Wi berangsur mulai terkendali. Dan kemampuannya melukis ini akan selalu didukung oleh sang adik yang senantiasa membimbing dan menemaninya dengan setia. Saat ini kita sudah tahu hasil lukisan dari Pak Wi ya, dengan model yang cantik ini. Ya, pasti modelnya belum tahu lukisannya seperti apa ya. Sudah terbayang lukisannya? Secantik orangnya? Nggak tahu. Baik, bisa minta Pak Wi berhenti, kemudian kita perlihatkan hasil karya Pak Wi dengan model yang cantik ini. Baik. Iya.
Udah Pak Wi, dilihat teman ya. Iya. Oke. Coba silakan kita perlihatkan begini caranya ya. Hasil karya Pak Wi berikut ini. Iya. Bagus Pak Wi, bagus. Stop. Bagus ya. Sama cantiknya. Kulitnya warna kuning sama. Bajunya warna biru. Iya, jadi inilah hasil karya Pak Wi. Dan karena yang dilukis sudah bertahan 4 jam, maka ini dipersembahkan oleh Pak Wi untuk Eno. Iya. Relax. Relax. Iya. Kok yang tegang malah kita ya? Iya. Boleh cerita sedikit tadi kan karena ditinggal ibu ya, baru terasa ada masalah dengan kakak Anda. Tapi apa tingkah laku sehari-hari dari Pak Wi? Baik. Sejak kecil dia normal sebetulnya, sampai kelas 3 SD dia menempuh studi di SD yang normal gitu. Kemudian ada gangguan pendengaran, membuat dia juga berbicaranya terganggu juga. Akhirnya dirujuk supaya ke SLB. Dia tidak mau bertahan, tidak mau sekolah gitu. 1 tahun nggak sekolah. Dan akhirnya masuk ke SLB gitu. Setelah mengenyam pendidikan tunarungu dan tunawicara, dia kesulitan untuk mengikuti bahasa isyarat dan sebagainya. Kemudian pada sekitar usia 18 tahun lah, dia mulai mengenal ya mungkin libido ya, mengenal lawan jenis dan sebagainya dan tidak bisa mengontrol diri. Disitulah mulai gangguan-gangguan itu dominan. Dia di sekolah menurut guru yang pernah saya temuin sering tidur di meja, sering ngambil alat tulis milik teman dan sebagainya seperti itu. Akhirnya sampai dia ke paranoid, ngamuk-ngamuk di rumah. Dari 10 bersaudara, hanya Pak Wi aja yang Betul. mengidap Gangguan skizofrenia. skizofrenia, ya betul. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini ada Dr. Surya Widya ya. Pak Widya, bisakah Anda menjelaskan sedikit? Karena tadi Hana menyebutkan bahwa dia awalnya adalah bipolar. Boleh tahu bipolar itu apa? Bipolar adalah sejenis gangguan jiwa yang mempunyai 2 kutub. Polar kan kutub. Dan di satu kutub adalah mania. Kalau gembira itu berlebihan. Di kutub yang lain adalah depresi. Sedih yang berlebihan. Jadi kita sebut manik depresif. Dan itu bisa bergantian, bisa juga hanya salah satu. Tapi kita pukul rata lah. Ini gangguan afektif, jadi gangguan dalam bidang alam perasaan. Kalau skizofrenia? Skizofrenia adalah jenis gangguan jiwa yang menurut saya sangat lebar ya. Artinya gejalanya bisa macam-macam, tapi skizofrenia juga. Tapi dari sekian banyak itu gejala yang sama adalah penyakit ini menaun. Jadi tidak cepat sembuh. Yang kedua, kumat-kumatan. Jadi artinya eksaserbatif, nanti sembuh, nanti kumat, nanti sembuh, nanti kumat gitu. Dan yang ketiga, sebagian itu menjadi deterioratif, artinya makin lama makin merosot. Apanya merosot? Kondisi kejiwaannya, kemampuannya. Kecuali lingkungan bisa menolong dia. Kalau kita tahu di dalam keluarga kita ada yang mengidap skizofrenia, pada saat pertama kali kita tahu, reaksi yang harus kita lakukan apa? Pertama kali. Secara ideal, mestinya cari ahlinya. Ya, jadi artinya kalau sejak awal dia sudah ke dokter, mungkin dia nggak usah buang waktu 2-3 tahun, sampai 4-5 tahun. Dan kalau disembuhkan cepat, dia pulihnya lebih cepat. Nah, skizofrenia ini bisa sembuh atau tidak? Bisa. Tetapi yang namanya sembuh itu kan ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 50%, tergantung dari usahanya. Tentu usaha dia sendiri dan keluarga.
Baik, terima kasih. Nanti saya akan tanya kembali ya Kak ya. Kembali ke Mas Nawa. Kapan persisnya Anda melihat bakat yang luar biasa yang ada pada Pak Wi ini dalam hal melukis? Waktu dia menjadi gelandangan itu pukulan berat bagi saya. Lalu saya berpikir ini sebaiknya saya arahkan ke kegiatan apa gitu. Itu tahun 2001-an ya, saya beli kertas Manila gitu ya, 5 lembar gitu, sama krayon yang 12 biji kecil itu. Ya dalam 2 jam dia nyelesain 5 lembar itu, digambar full semuanya, gunung yang dia suka. Nah mulai saat itu saya mengajak dia untuk terus melukis. Setiap 2 minggu saya kerja di Jakarta, pulang ke Jogja gitu. Dan yang saya lakukan adalah saya mengembangkan empati apa yang dia mau gitu. Dia mau melukis 24 jam, biasa nemenin 24 jam betul. Jadi Anda sampai terkantuk-kantuk nemenin ya, saya mempelajari kenapa dia bisa kuat sekali tidak tidur gitu. Saya merasakan setiap goresan dinikmati, setiap warna yang dipilih dinikmati gitu. Akhirnya saya bisa menemani dia sampai 24 jam gitu ya. Walaupun setelah itu pulang ke Jakarta naik kereta, di dalam kereta tidur seharian gitu. Tapi tunggu dulu, dari cerita ini satu hal yang saya catat, Anda adik yang luar biasa ya. Terima kasih. Oke. Nah kemudian berkembang ya. Ya. Sekarang ini sudah berapa hasil karya yang dihasilkan oleh Pak Wi? Ya dia bisa sampai 3.000-an ya, ada katarsis. 3.000? Terus lukisannya itu diapakan? Saya mengawali Pak Wi untuk memamerkan 1.001 lukisan. Rencananya nanti tanggal 19 Oktober sampai 28 Oktober dan sangat dibantu, difasilitasi oleh Pasar Seni Ancol. Nanti akan mengambil tempat di situ. Beberapa lukisannya tadi sudah ditampilkan. Baik, itu yang Anda ingin sampaikan ya. Terima kasih Mas Nawa. Terima kasih Pak Wi. Ya, tolong sampaikan terima kasih saya untuk Pak Wi ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Seperti ini. Iya. Baik. Lama berada di Eropa untuk belajar tari dan koreografi, Yudi akhirnya pulang ke Indonesia dengan satu kondisi yang mengenaskan. Dia mengalami depresi karena persaingan yang ketat di sana dan juga patah hati. Apa yang terjadi pada Yudi? Saya akan segera kembali. Farida boleh tahu nggak perasaan seorang ibu ketika tahu anaknya mengidap skizofrenia?